Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Nah, sepertinya udah lama banget ya dari terakhir saya bikin video mengenai tutorial motor break-in. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan metode break-in pada motor yang saya gunakan di video terakhir saya. Jadi kalau kalian lihat, larinya tuh kan ganas banget ya. Powernya itu bener-bener meledak-meledak dibandingkan dengan motor saya sebelumnya. Memang sih, dengan metode yang biasa saya gunakan untuk melakukan break-in pada motor, biasanya menghasilkan sebuah motor dengan power atau torsi yang sangat besar. Nah, motor yang saya gunakan di video kemarin sedikit berbeda cara break-in-nya. Kan biasanya saya melakukan break-in ini tanpa menggunakan minyak sama sekali ya. Tapi di video kemarin saya menggunakan sebuah minyak break-in yang baru saja saya dapatkan. Dung. Nah, ini adalah VT Project Premium Break-in Oil. Jadi motor yang kemarin saya gunakan menggunakan break-in oil ini dan hasilnya memang cukup mengerikan sih. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan break-in pada motor yang saya gunakan di video terakhir. Sebelumnya saya ingin kasih tahu kalau cara break-in itu banyak banget dan metode break-in yang akan saya tunjukkan cuma salah satu dari sekian banyak cara break-in motor. Yuk kita mulai sekarang. Oke guys, di video kali ini saya akan melakukan proses break-in kepada Hyperdash motor yang baru, Hyperdash Pro ya. Kemudian alat untuk melakukan break-innya sendiri sebagai sumber tenaga, saya akan menggunakan alat favorit saya, yaitu GeForce Mini Break-in System. Kemudian saya akan menggunakan oil dari VT Project ini ya, yang tipenya premium. Sebenarnya kedua jenis ini sama, cuman di sini VT Project mengirimkan sampel kepada saya, dan ini adalah produk yang sudah dalam kemasannya. Nah, saya juga biasa menggunakan Raptor Oil sebagai pelumas pada saat melakukan break-in. Nanti saya akan kasih tunjuk di bagian mana Raptor Oil ini akan digunakan. Oke, kita buka Hyperdash Pro motornya ya. Ini Hyperdash Pro yang versi biasa ya, bukan yang seri Japan Cup. Kemudian sebelum memulai break-in, kita cek dulu ya RPM awalnya berapa. Memang sih RPM sekali lagi saya selalu tekankan nggak bisa jadi patokan bahwa motor itu udah bagus ya. Jadi kalau RPM dari sebuah motor tinggi banget, biasanya dia akan kehilangan torsinya. Mungkin kalian juga menyadari kalau di sosial media itu saya mungkin hampir nggak pernah kali ya posting untuk ngasih tunjuk RPM dari motor saya. Biasanya saya menggunakan RPM untuk sebagai patokan aja sih dari sebelum di break-in dan sesudah di break-in. Saya memang mengharapkan ada sedikit peningkatan RPM tapi nggak gede-gede banget. Oke, di sini saya akan periksa dengan menggunakan 2,4 volt aja ya. Kita mulai. Ups, jatuh. Oke, di sekitar 36 ribuan lah ya. Tadi 35 sampai 36 ribuan. Nah, sebelum memulai proses break-in, biasanya saya akan meneteskan sedikit Raptor Oil di bagian bawah sini nih guys. Di sini kita lumasi sedikit supaya gerakannya halus ya. Kemudian disinilah saya menggunakan VT Project Oil ya. Kita tetesin sedikit aja sih di bagian sini nih, di bagian atas ini, kiri dan kanannya. Ini saya tetesin biasanya sedikit sini. Habis itu di bagian sini. Oke, di sini saya akan setel voltasenya di 0,5 volt, kemudian timernya 1 menit. Kita mulai ya. Oke, 1 menit sudah selesai. Sekarang kita akan istirahatkan bentar. Nah, setelah istirahat selama 3 menit, kita lanjutkan proses break-in-nya dengan menggunakan voltase sebesar 0,7 volt selama 1 menit. Oke, berikutnya kita akan menggunakan voltase sebesar 1 volt, kemudian kita setel waktunya kembali di 1 menit. Kita mulai. Langkah berikutnya adalah membersihkan bagian dalam motor dengan menggunakan standar kontak cleaner. Ini sih kontak cleaner plus lubrikan yang biasa saya gunakan. Kita akan bersihkan sedikit bagian dalamnya. Setelah dikeringkan, kita akan tambahkan sedikit Raptor Oil kembali di bagian sini. Kemudian saya akan melakukan proses break-in seperti yang biasa saya gunakan. Nah, saya akan menggunakan voltase sebesar 5 volt dengan waktu selama 1 menit.
sekarang kita setel kembali di 5 volt, tapi kutubnya kita balik. Kita mulai lagi. Kembali saya setel di 5 volt dengan waktu selama 1 menit. Kutub merahnya saya kembalikan ke posisi bawah lagi ya. Kita mulai. Dengan settingan yang sama, 5 volt 1 menit dan kutub merahnya posisinya di atas ya. Oke, kita sekarang ada di fase terakhir dari proses break-in. Kembali setelannya 5 volt 1 menit dan kutub merahnya ada di bawah, yang hitam di atas. Kita mulai ya. Ya, setelah selesai dengan fase terakhir, kita kembali menggunakan standar kontak cleaner untuk membersihkan motornya. Kemudian kalian keringkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan cek kembali dengan menggunakan voltase sebesar 2,4 volt. Kalau tadi pas awal sebelum di break-in, kira-kira RPM-nya itu berkisar di antara 36.600 ya. Sekarang kita lihat ya, perbedaannya ada atau enggak dan berapa sih perbedaannya. Oke guys, kalian sudah selesai menyaksikan bagaimana metode break-in yang saya gunakan dengan menggunakan VT Project Break-in Oil yang tipe premium. Untuk peningkatan RPM-nya sih memang nggak terlalu banyak ya, paling kurang lebih di sekitar 2000 sampai 3000 RPM. Dan biasanya motor dengan torsi yang besar, RPM-nya memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget kok. Jadi mau RPM tinggi atau tidak tinggi sebenarnya tergantung dari preferensi pengguna motor itu sendiri. Nah, kali ini akhirnya Rosco Channel kembali mengadakan giveaway. Dan giveaway kali ini disponsori oleh VT Project. Giveaway-nya bukan cuma break-in oil aja, ada kit mini 4WD dan juga ada beberapa parts nih guys. Untuk ikutannya gampang banget kok. Yang pertama, kalian harus follow Instagram account dari VT Project. Yang kedua, kalian harus juga follow Instagram account dari Rosco Channel. Dan yang ketiga, kalian sudah harus subscribe Rosco Channel. Kemudian, tulis di kolom komentar kenapa sih kalian suka nonton Rosco Channel. Jangan lupa setelah tulis komentar, sertakan juga link Instagram account kalian ya. Pengumuman pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram account saya. Pemenangnya akan saya pilih secara acak berdasarkan komentar yang ditulis di YouTube channel ini. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.